Halo semua, jumpa lagi di channel ini. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara backup Erapod secara otomatis dan terjadwal, serta membackup hasil backupan Erapod ke drive lain di komputer dan juga ke Google Drive. Cara ini tidak harus ya, jadi nanti bisa digunakan, bisa juga enggak. Tetapi untuk Erapod yang diinstal di komputer sekolah, dan kebetulan komputer tersebut di online kan, agar setiap saat guru bisa mengisi rapotnya. Cara ini sangat baik karena memudahkan kita dalam membackup. Seperti kita ketahui, Erapod jika tidak di backup, maka ketika suatu saat komputernya bermasalah dan kita ingin menginstal di komputer lain, data-data sebelumnya maka akan hilang. Beda dengan Dapodik, karena Dapodik seluruh datanya ketika sudah disinkron itu tersimpan di server pusat. Untuk melakukan backup otomatis ini kita menggunakan browser iMacros. Ini sudah saya install. Nanti linknya ada di deskripsi. Nah, di sini kita akan merekam proses login dan juga backup. Yang pertama kita langsung klik record. Sebelumnya kita akses dulu Erapodnya. Bebas kita gunakan mau yang port yang mana. Nah, kita mulai rekam. Ini nanti disesuaikan paket atau SKS. Ini admin, kemudian login. Kemudian kita langsung ke backup. Lalu backup data Erapod SMA. Ini kebetulan SMA. Kita tunggu sampai selesai. Ini sudah selesai. Kemudian kita klik kembali. Kemudian keluar. Lalu ini kita stop. Nah, kita lihat apakah dia melakukan backup. Dia ada di drive C, backup restore Erapod di folder backup. Setelah ini, kemudian kita rename ini current. Klik kanan, rename. Misalnya kita kasih nama backup Erapod. Oke. Nah, isi dari ini sebenarnya adalah ini. Nah, ini proses yang kita lakukan tadi. Jadi nanti saya sertakan juga ini di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal merubah saja, disesuaikan. Misalnya ini username-nya apa, nanti ini bisa dirubah. Kemudian apa, sistemnya paket atau SKS, passwordnya, kemudian labelnya apa. Kalau backup itu jelas admin. Nah, setelah itu ini bisa disimpan di save as ya, ke dalam my document iMacros macros. Nah, nanti dia ini all file, kemudian kita kasih nama. Nah, ini kita tadi udah buat. Jadi kalau nanti teman-teman backup yang dari deskripsi, itu cukup kopikan ke folder ini, kemudian nanti di edit ya, diedit, disesuaikan isiannya, yaitu isian passwordnya. Nah, langkah yang pertama selesai. Selanjutnya, agar iMacros tadi berjalan otomatis, kita akan membuat sebuah perintah bat ya, untuk menjalankan iMacros. Ini bebas saja kita buka. Nanti teman-teman juga bisa langsung download.
Ini udah saya ketik. Nah, nanti setelah teman-teman download, cukup edit bagian ini dan bagian ini, disesuaikan. Jadi yang ini dimana letak aplikasi iMacros-nya. Biasanya itu kalau Windows yang 64 ini di sini, eSuite iMacros ini. Jadi nanti manggilnya seperti ini. Tapi kalau misalnya komputernya kebetulan 32 di sini. Nah, ini. Jadi nanti disesuaikan saja. Kemudian kita panggil juga di mana letak dari file makrosnya. Tadi kan di My Document, di makros, kemudian namanya apa? Ini tadi namanya backup Eraport. Nah, ini disesuaikan. Ini disesuaikan. Juga letaknya di mana? Ini kan beda-beda nanti, ini biasanya user atau apa gitu kan. Nah, jika sudah, ini kita simpan, save as, all text. Ini kita letakkan di C backup restore Eraport, kemudian backup. Kita kasih nama sama aja, backup Eraport .bat. Simpan. Ini tutup aja. Nah, dia otomatis tersimpan di sini. Ini nggak harus di sini letaknya, bebas. Tapi untuk contoh ini saya letakkan di sini saja. Atau bisa mau kita pindah. Misalnya kita pindah ke desktop. Tetapi kalau di desktop itu nanti khawatirnya kehapus ya. Terserah mau ditaruh di mana. Nah, di tempat tadi juga boleh. Ya udah di sini aja. Di luarnya aja. Selanjutnya kita akan memanggil ini supaya berjalan seperti apa otomatis. Kita menggunakan tugas terjadwal ya. Ini bawaannya Windows. Kemudian ini create basic task. Kasih nama apa? Misalnya auto backup Eraport. Kemudian next. Nah, di sini mau jadwalnya kapan? Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, satu waktu, ketika komputer start atau ketika logon, bebas. Nah, saya biasanya ketika musim mengisi Eraport itu saya buat daily, tapi waktunya, nah ini kita next saja, dimulai dari tanggal ini. Nah, jamnya terserah mau misalnya komputer yang nggak pernah mati kan. Kalau saya biasanya jam 8 malam. Nah, jadi nanti teman-teman disesuaikan saja. Ini mulai hari ini jam berapa gitu. Kemudian dilakukan dalam sehari berapa kali. Ya kan? Tiapnya satu kali sekali. Bebas, ini bisa di ini. Kemudian next. Nah, action. Apa yang akan dilakukannya? Memulai program. Di sini ada mengirim email atau menampilkan pesan. Nah, kita memilih program. Nah, programnya apa? Programnya adalah yang ini tadi, yang kita taruh di C backup Eraport ini. Nih. Kemudian next. Kemudian finish. Nah, sekarang kita tes apakah berjalan normal. Ini bisa langsung aja klik kanan, run. Nah, dia kebuka Eraportnya, kemudian login.
Kemudian dia melakukan backup, kita tunggu. Nah, dia selesai, kita cek apakah berhasil dia membackup. Tanggal 11 bulan 4 2231, berarti berhasil. Nah, ini yang pertama, membackup otomatis. Selanjutnya yang kedua, ini kita kecilkan dulu. Nah, yang kedua adalah membackup ini, backupan Eraport yang ada di drive C ini ke drive lain, misalnya ke drive D. Tujuannya apa? Ketika nanti umpamanya Windows-nya rusak dan kita tidak bisa menyelamatkan ini, setidaknya kita punya backup di drive D gitu. Di sini kita buat lagi script sederhana. Yaitu kita menggunakan namanya Robocopy. Ini. Nah, Robocopy C backup. Jadi ini folder tempat backup yang tadi. Kemudian tujuannya kemana? Ini di D, di backup Eraport. Nah, di D-nya sebelumnya kita buat dulu. Ini kan belum ada. Kita buat folder. Kita kasih nama yang tadi. Nah, ini udah. Kemudian kalau sudah, kita save as sama all file. Kemudian kita kasih nama backup 01 umpamanya. Titik bat. Dan simpan. Ini kita tutup. Ini dihapus saja. Kemudian kita tes. Ini tadi kan yang di drive D ini kosong ya. Kita tes. Kita lihat tuh ada isinya, jadi otomatis. Sekarang kita otomatiskan, kita balik lagi ke sini, kita membuat lagi perintah. Enggak aja kasih nama backup ke drive D. Kemudian sama daily juga. Nah, ini waktunya kalau saya biasanya setengah jam dari selesai backup Eraport tadi. Misalnya backup Eraportnya jam 5 sore, setengah jamnya ke depan, berarti jam setengah 6-nya dia melakukan backup ke D, atau 15 menitnya lah, bebas. Kemudian next, start program. Nah, ini kita panggil yang ini. Kemudian finish. Nah, kita tes ya. Ini tadi udah kosong, kita udah kosong. Kita tes, run. Nah, udah ada isinya. Jadi yang kedua udah selesai. Yang ketiga, yang terakhir adalah membackup drive D dengan folder Eraport ini ke Google Drive. Yang pertama kita download dulu aplikasi backup sinkron Google Drive-nya. Ini di Google. Kita download dulu. Dia install. Nah, kalau sudah close, kita tunggu nanti aplikasinya aktif. Nah, ini. Kemudian kita start. Nah, kita login dengan menggunakan akun Gmail yang ada.
Nih udah. Nah ini kita buang, jangan di uncheck aja supaya dia nggak ikut. Oke, sebelum kita lanjutkan, ini kita pastikan ya, ini untuk contoh aja. Nah ini Google Drive yang tadi dengan akun yang tadi yang di online. Nah ini kan masih ada komputernya, belum ada, masih kosong. Kemudian di sini ini udah ada. Nah nanti ini akan otomatis ke backup ke Google Drive. Tapi untuk contoh ini saya hapus saja karena ini filenya besar, nanti kan uploadnya lama. Kita buat satu file aja ini atau 2 file. Nah anggap aja ini nanti contohnya apakah dia terunggah ke Google Drive. Kita balik lagi yang ini tadi. Nah di sini choose folder. Nah folder yang akan kita backup tadi kan di D, kemudian backup Erapod, select. Tunggu dia validasi dulu. Nah udah, kemudian next. Nah ini kita uncheck. Tujuannya apa? Supaya file-file lain yang ada di sini, ini kan, nah ini ada banyak file lain ya. Nah supaya file-file ini nggak ikut ke komputer kita. Maksudnya dia setiap sinkron itu file yang ada di online masuk ke komputer, atau yang di komputer yang kita atur masuk kemari gitu. Jadi biar nggak ini ya, biar nggak ikut. Nah jika sudah, kita start. Ini nanti dia berproses di bawah nih. Nah ini sedang apa, setting up. Nah ini lagi restart, ini lagi proses. Dan ini nggak perlu kita apa ya, nggak usah kita ini, kalau nanti posisinya udah connect seperti ini, setiap kali ada perubahan data di drive yang kita share tadi, yang ini, nah dia akan otomatis. Ini kalau sudah ada checklist seperti ini berarti itu udah disinkron. Ini kita refresh dulu ya, kita refresh. Nah ini nambah komputer. Nih backup Erapod. Tadi ada 2 file ya, ada 2 file di sini. Kita lihat di sini. Nah ada. Jadi berhasil. Nah ada lagi setting tambahan sedikit. Ini di sini masuk ke ini not now aja. Masuk ke mari, kemudian preference. Nah ini di bagian setting, ini kita cek semua aja. Ini backup sinkron sistem startup, jadi setiap komputernya nyalakan dia akan aktif gitu. Jadi kita nggak perlu mengaktifkan login dan segala macam. Nah udah beres. Jadi demikian tutorial sederhana tentang bagaimana cara membackup Erapod secara otomatis dan terjadwal, kemudian membackup ke drive lain dan juga Google Drive. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.